Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia. Channel untuk kalian para siswa SMA dan SMK yang mau belajar kimia. Agar tidak ketinggalan, maka kalian silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang bentuk molekul. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bentuk molekul, saya ingin mengulas sedikit pada materi sebelumnya tentang ikatan kimia, di mana kalau ada unsur logam berikatan dengan unsur non-logam, maka akan terbentuk senyawa dengan ikatan ionik, di mana unsur logam melepaskan elektron dan unsur non-logam menerima elektron. Sehingga dalam senyawa ionik itu terjadi serah terima elektron. Sedangkan jika unsurnya adalah non-logam, direaksikan dengan non-logam juga atau sesama non-logam. Maka ikatan yang akan dibentuknya namanya ikatan kovalen. Ya. Nah, pada ikatan kovalen, maka molekulnya kita sebut sebagai molekul kovalen, di mana dalam satu molekul kovalen itu akan terjadi pemakaian pasangan elektron bersama-sama, yaitu antara atom pusat dengan atom yang diikatnya. Masing-masing atom itu, baik atom pusat maupun atom yang diikatnya itu akan menyumbangkan satu elektron, lalu dipasangkan dan dipakai bersama-sama pasangan itu. Sehingga di sekitar atom pusat akan bisa terjadi ada lebih dari 2 atau lebih ya pasangan elektron. Nah, maka pasangan-pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat itu akan terjadi tolak-menolak. Nah, tolakan antar pasangan elektron ini membentuk yang namanya bentuk molekul. Jadi, tolakan inilah yang menentukan bentuk molekul dari molekul kovalen. Nah, pada senyawa ikatan ionik kita tidak bicarakan bentuk molekulnya, tetapi pada senyawa kovalen atau molekul kovalen kita akan bicarakan tentang bentuk molekulnya. Nah, lalu apa manfaat bentuk molekul itu? Tentu saja ini berkaitan dengan sifat molekul atau senyawa yang dibentuknya itu. Misalkan saja sifat yang erat berkaitan dengan bentuk molekul adalah sifat kepolaran suatu molekul, yaitu kekutuban suatu molekul. Ada kutub positif dan kutub negatifnya. Molekul yang polar maka memiliki sifat yang berbeda dengan sifat molekul yang non-polar. Ini berkaitan dengan pencampuran beberapa zat nantinya. Adapun tentang kepolaran larutan ini, kepolaran ikatan ini akan kita bahas pada materi berikutnya saja. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang utama, yaitu bentuk molekul, di mana yang kita bicarakan di sini adalah bentuk geometri atau bentuk 3 dimensi dari suatu molekul, yaitu yang berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Nah, kedudukan atom-atom yang terikat ditentukan dari gaya tolak-menolak pasangan elektron di sekitar atom pusat tadi, yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Contohnya, kalau ada molekul yang berbentuk lurus atau linier, maka seperti ini, atom yang di tengah disebut sebagai atom pusat, yang di kanan dan kiri sebagai atom yang terikat. Adapun bentuk gelembung balon itu menggambarkan ikatan atau pasangan elektron ikatan. Contoh yang lain, trigonal planar, segitiga datar, atom pusat di tengah dan atom yang terikat berada mengelilinginya. Ya, itu atom pusatnya. Ini pasangan elektron ikatan atau PEI. Itu yang terjadi dari sumbang-menyumbang dari atom pusat dengan atom yang terikat itu untuk dipakai bersama-sama. Itu namanya pasangan elektron ikatan atau PEI. Nah, ini adalah atom pusatnya, atom yang terikatnya. Ya, ini juga, ini ya, ini adalah atom yang terikat. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah ini,
tetrahedral, trigonal piramida, dan bentuk sudut. Ini tetrahedral seperti ini. Ya. Trigonal piramida adalah ini. Tuh ya. Kemudian yang sudut adalah ini. Nah, ini sudut. Sedangkan ini adalah pasangan elektron bebas, tidak ada atomnya di sini ini. Tidak ada atomnya, jadi tidak mengikat atom. Contoh yang lain adalah trigonal bipiramida. Ini trigonalnya ini kalau ditarik garis membentuk segitiga, datar ya. Dan ini yang dua di atas satu, di bawah satu, lurus. Trigonal bipiramida. Tetrahedral terdistorsi. Jadi ada satu pasangan elektron bebas, sedangkan pasangan ikatannya ada 4 ini. Ya, ada 4. Lalu bentuk T ada 2 pasangan elektron bebas dan ada 3 pasangan ikatan. Bentuk linier ada 3 pasangan bebas dan 2 pasangan ikatan. Gitu. Jadi linear bisa hanya ada 2 saja, bisa juga ada, ini berapa ini? Jadi ada 5 ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Ini PEB-nya ini yang tanpa yang bentuknya balon besar. PEB ini PEB semua pasangan elektron bebas ya. Dan atom pusatnya ini dan ini. Ini sumbernya dari sini. Sekarang teori domain elektron. Domain elektron berarti kedudukan atau keberadaan pasangan elektron, baik itu PEI maupun PEB ya, pasangan elektron ikatan ataupun pasangan elektron bebas, terhadap atom pusat. Perhatikan, ada molekul CH4. Ini CH4. Antara C dengan H terikat oleh sepasang elektron, satu dari H, satu lagi dari C. Lalu dipakai bersama-sama, namanya ikatan kovalen. Nah, antar pasangan ikatan kovalen ini, dan ini akan terjadi tolak-menolak. Maka kedudukan mereka harus sejauh mungkin, sehingga tolak-menolak sekecil mungkin. Paling mungkin bentuk dari keempat ini akan membentuk seperti ini. Nah, bentuknya tetrahedral. Jadi, ini menolak ke sana, menolak ke sini, menolak ke sini, ini dan seterusnya, ini ke sana. Maka tolakan yang paling kecil jika mereka membentuk bentuk yang namanya tetrahedral. Ini kalau ditarik garisnya seperti itu. Ini tetrahedral. Nah, bentuk yang berikutnya BCl3, maka pada B ini atom pusatnya, di sekitarnya ada 3 pasang elektron. Ikatan semua. Sedangkan pasangan elektron yang berada pada atom terikat ini tidak menentukan bentuk molekulnya. Yang menentukan ini saja. Ini dan ini. Jadi ada 3 PEI. Maka ketiganya akan tolak-menolak sehingga membentuk bentuk yang paling mungkin jika mereka berada pada bentuk trigonal planar, yaitu membentuk segitiga. Nanti kan ini membentuk segitiga nanti ya, ini lihat segitiga. Nah itu segitiga datar atau trigonal planar. Contoh berikutnya adalah PCl3. Nah pada P ini ada pasangan elektron bebas milik P saja ini. Sedangkan ini adalah milik P yang hitam, milik Cl yang biru. Begitu pula ini dan ini. Sehingga di sekitar atom P ada 4 pasang elektron, yaitu 1 PEB dan 3 buah PEI. Keempat ini akan tolak-menolak. Tolakan yang paling kuat adalah tolakan dari ini. Ini dorongannya paling kuat, pasangan bebas. Sehingga bentuk yang mungkin untuk PCl3 adalah bentuknya nanti adalah seperti ini. Nah, bentuk molekul hanya menggambarkan antar atom-atomnya. Ini atom-atomnya ini. Sedangkan ini tidak ada atomnya, maka bentuk molekulnya seperti ini. Itu ya, dari atom satu ke atom yang lain, terus ditarik garis.
Maka untuk lebih jelasnya kalau ini digeser dulu gambarnya ya. Nah, maka itulah bentuk tetrahedral, trigonal planar, dan piramid alas segitiga. Selanjutnya meramalkan bentuk molekul. Untuk meramalkan bentuk geometri molekul, kita harus mengetahui lebih dahulu struktur Lewis molekul tersebut. Perlu diingat bahwa yang pertama, pasangan elektron ikatan atau PEI, baik itu tunggal, rangkap dua, ataupun rangkap tiga, dihitung satu domain, satu hitungan gitu ya. Sedangkan setiap pasangan elektron bebas PEB dihitung satu domain juga. Jadi misalkan ada ikatan yang rangkap, maka ikatan rangkap itu akan dihitung satu domain. Contohnya ini, H2O tersusun dari O8 dan H1 ya. Sebagai atom pusatnya adalah O. Maka O konfigurasinya 26, elektron valensinya 6 ini. Maka nanti ini H1 ya. Maka O ini memiliki elektron valensi 6. Ada dua sudah membentuk pasangan bebas. Yang dua lagi sendirian atau jomblo ini. Nah, ini nanti yang akan dipasangkan dengan milik H. H seperti ini. Maka H akan dimasukkan ke sini dan ke sini. Berarti O ini butuh dua buah H. Ya, hanya butuh dua nih. Ini butuh dua. Yuk, masuk ke sana. Dan masuk ke sini. Atau begini gambarnya. Lalu ini adalah satu pasangan bebas. Berarti ada dua PEB atau dua domain. Sedangkan yang ini dan ini masing-masing dua PEI ya, atau dua domain. Jadi satu PEI, dua PEI. Maka totalnya ini dan ini adalah 4 domain. Itu 4 domain. Selanjutnya contohnya ini rumus nomor 1 ini ya, senyawanya H2O seperti tadi. Maka ini ada di sekitar atom pusatnya ada 1, 2, 3, 4, yaitu yang ini dan ini adalah pasangan bebas, yang ini dan ini pasangan ikatan. Nah, maka ini lihat 1 domain, 2 domain, 3 domain, 4 domain. Sedangkan ini yang CO2, ini ada ikatan rangkap. Yang dihitung yang di sekitar atom pusat ya. Yang di sekitar atom yang lain ini dengan ini tidak dihitung. Yang dihitung ini di sekitar atom pusat. Ini ada dua domain. Ikatan rangkap dianggap satu domain. Maka ada dua domain, yaitu 1 dan 2. Pada SO3 yang rumusnya begini, ini di sekitar atom S sebagai pusatnya ada ini, dan ini. Maka ada 3 domain. Pasangan ikatan rangkap dihitung 1 domain. Ini ikatan bebas, PEB ya, PEB. Ini ikatan rangkap dihitung 1 dan lagi ini dihitung 1. Jadi ada 3 domain. Lalu, kekuatan tolak-menolak antar domain atau pasangan elektron urutannya seperti ini. Ini saya contohkan H2O lagi ya. Maka, yang paling kuat adalah tolakan antar PEB. PEB dengan PEB tolak-menolak yang paling kuat. Yaitu ini nih. Ini dengan ini. Nah, ini tolak-menolak paling kuat. Maka mereka harus sejauh mungkin keberadaannya. Lalu diikuti oleh PEB dengan PEI, PEB dengan PEI ini dengan ini. Ya, ini lebih kecil dibandingkan yang PEB dengan PEB. Yang lebih kecil lagi adalah PEI dengan PEI, yaitu ini dengan ini. PEI dengan PEI. Itu yang paling kecil. Maka bentuk molekul dari H2O seperti ini nih. Ini tolak menolaknya sangat besar terhadap ini juga ya. Maka bentuk yang mungkin begini atau bentuknya sudut. Nah, ini pasangan bebas-bebas ya. Maka sudutnya gini. Nah, itu menyudut ini.
seret ke sini, sudutnya ini. Atau kalau dibalik ya seperti huruf V gitu ya, V atau sudut. Nah, ini sudutnya. Itu bentuk molekul dari H2O. Jadi bentuk seperti ini akibat tolak-menolak antar pasangan elektron ini. Ini yang paling kuat sehingga ini akan lebih menguncup gitu ya. Kalau bentuk dasarnya sebenarnya tetrahedral ini, tetrahedral, tapi karena ada dua pasangan bebasnya, jadi membentuk V. Nah, contoh lainnya adalah ini. Jika dianggap seluruh domain adalah berupa PEI, maka bentuk molekul hanya digambarkan dari kedudukan pasangan elektron ikatan PI saja. Ini dianggap PI semua ini ya, jadi tidak ada PEB-nya. Kalau ada dua, maka bentuknya linier. Maka sudutnya ini, nah ini sudutnya adalah 180 derajat. Kalau ada tiga PI semua, maka bentuknya adalah trigonal sama sisi. Ini tolak apa ini sudutnya ini besarnya adalah 120. Kalau bentuknya tetrahedral ini maka sudut ininya semuanya adalah 109,5. Kalau yang trigonal bipiramida maka ada segitiganya ini ya, segitiganya ini nih. Ini dan ini segitiga. Dan yang ke atas tegak lurus, yang ke bawah juga tegak lurus. Itu aksialnya. Ini yang ekuatorialnya segitiga. Sudutnya ini adalah 120. Sedangkan ini yang yang aksial ini ke sini ya, ini atau ini ke sini juga boleh ya. Maka sudutnya adalah 90 derajat, siku-siku ya. Untuk oktahedral maka ada 4 yang berada di bidang datar. Ini mestinya datar bidangnya itu ya, tapi gambarnya sulit ini. Di datar, yang 2 ke atas tegak lurus dan yang satu lagi ke bawah tegak lurus ini. Nah, maka sudutnya ini sama, yang tegak lurus dengan yang ekuatorial itu sama, yaitu 90 derajat. Nah, dengan mengetahui bentuk-bentuk seperti ini, nanti kita akan meramalkan, oh ini sifatnya nantinya adalah polar apa non-polar. Nah, pada materi berikutnya nanti. Oke? Sekarang merumuskan tipe molekulnya. Tipe molekul itu rumus umum dari ikatannya ini maksudnya. Yaitu yang pertama harus tahu atom pusatnya yang dilambangkan dengan A. Seperti tadi H2O, berarti O itu sebagai A-nya gitu. Atom pusatnya. Kemudian yang kedua, setiap domain elektron ikatan atau PI dinyatakan dengan X. PI adalah X. Setiap domain elektron bebas PEB dinyatakan sebagai E. Contohnya, ini ada molekul NH3, N sebagai atom pusat. Nah, pada molekul NH3 itu ada 3 PEI, ada 1 PEB. X-nya 3, E-nya 1. Maka rumus atau tipe molekulnya X3E1. Trigonal piramida. PCl5, atom pusatnya P. Nah, maka pada PCl5 semua ikatannya berupa PEI semua, berarti X-nya 5, PEB-nya 0, maka ditulis AX5. Trigonal bipiramida. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Kalau jumlah elektron, pasangan elektronnya ada 2, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu 2 PEI 0 PEB, atau X-nya 2, E-nya 0, yaitu AX2. Tipe molekulnya bentuknya linier, gambarnya seperti ini, contohnya BCl2. Tabel ini nanti bisa di-download pada deskripsi ya. Kalau pasangan elektronnya ada 3, ada 2 kemungkinan ini, 30 dan 21. Maka AX3 dan AX2E. Ini bentuknya trigonal planar, contohnya BCl3.
bengkok, contohnya adalah SO2. Kalau 4 ada 3 kemungkinan, 40, 31, 22. Nanti dibaca lagi sendiri ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Kalau 5 ada 4 kemungkinan, 50, 41, 32, 23. Rumusnya jadi begini. Bentuknya seperti ini. Contoh gambarnya ini, contoh senyawanya ini. Kalau 6 ada 3 kemungkinan, 60, 51, 42. Ini gambarnya, ini ya. Oke. Sekarang berikutnya tentang hibridisasi. Apa sih hibridisasi itu? Hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital-orbital yang energinya setingkat, yang sama gitu ya. Contohnya ini, C nomor atomnya 6, maka konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p, 2. Di sini ada 2 elektron, ini ada 1, 1 gitu ya. Maka elektron pada kulit nomor 2s ini, yang 2, ini bisa pindah ke sana atau mengalami promosi atau eksitasi. Menjadi seperti ini. Nah, dengan seperti ini, maka elektron pada kulit terluarnya yang berjumlah ada 4 ini satu-satu siap untuk dicarikan pasangan agar berpasangan. Sehingga elektron terluarnya ada 4 untuk C ini. Ya. Jadi konfigurasi elektronnya bisa ditulis C6 ini 1s2, 2s1, 2p3. Yang ini nih menggabung jadi satu, menghibrid namanya, atau pembastaran, yaitu ini nih, sama dengan ini, yaitu 2S dengan 2P. S-nya 1, P-nya 3, 1, 2, 3. Ya. S, P, 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 jadi sp3. Jumlah elektronnya 4, ini 4 ini elektronnya. Nah, itu nanti hibridasinya seperti itu. Berbagai macam tipe hibridisasi, contohnya ini. Orbital asalnya sp, maka orbital hibridanya sp, linier. Kalau ada sp3 trigonal sama sisi, sp2 maaf. Kalau sp3 tetrahedral, sp3d trigonal bipiramida, sp3d2 oktahedral. Ini contoh-contohnya, masih ada yang lain, silahkan kamu bisa cari sendiri ya. Sekarang contoh soalnya. Contoh soal pertama, jika atom B nomor atomnya 5 berikatan dengan atom Cl nomor atomnya 17, akan membentuk molekul dengan rumus BCl3. Tentukan tipe molekul, bentuk molekul, dan hibridisasi ikatannya. Jawabnya, pada BCl3 berarti B mengikat 3 buah atom Cl, B sebagai atom pusat. Nah, jadi perhatikan B-nya sebagai atom pusat ya. Konfigurasi atom pusatnya, konfigurasi elektron atom pusatnya adalah 1s2, 2s2, 2p1 atau 2 dan 3. Elektron valensinya 3. Kalau digambarkan orbitalnya ini isi 2, 1s2, 2s2, 2p1. Nah, kulit terluarnya inilah yang akan dipakai untuk perikatan. Ya, nanti ini akan pindah ke sini. Mengalami promosi sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang akan nanti dijadikan satu pembastaran ini. Yaitu 2s1, 2p2 jadinya. Ini akan dibastarkan atau dihibridisasikan. S-nya 1, P-nya 1, 2. sp2. Maka hibridisasinya sp2. Nanti ini akan dipasangi dengan elektron dari Cl. Ini dan ini.
Sedangkan rumus Lewis dari B-nya, karena elektron valensinya 3, maka digambarkan seperti ini. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Rumus Lewis dari Cl17, konfigurasinya 287. Ini elektron valensinya 7. Maka ini begini. Ini ada 3 yang berpasangan, 1 masih sendirian, jomblo. Ini akan dipasangkan dengan milik. Nah, ini akan dipasangkan dengan milik B, ini dan ini. Maka butuh 3 buah elektron dari Cl, sehingga Cl ini harus sebanyak 3. Agar 1 masukkan sini, sini, sini. Ya. Ini akan dimasukkan ke sana ya ini. Nanti ini akan ada menjadi BCl3. Saya tidak menggambarkan elektron Cl yang lain ini ya, biar ringkas. Tuh. Maka inilah rumus Lewis dari molekul BCl3. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kalian perhatikan di sini. Jadi, di sekitar atom pusat B ada 3 pasangan PEI. Ini pasangan PEI semua, 3 buah ya. Maka, tipe molekulnya atom pusatnya A, PEI dilambangkan X sebanyak 3. Ini 1, 2, 3. Jadi AX3. Lalu bentuk molekulnya adalah kalau 3 trigonal planar. Kalau AX3 adalah trigonal planar atau segitiga datar. Seperti apa itu? Seperti ini. Nah, ini. Ini kalau ditarik garis maka akan menjadi sebuah segitiga datar trigonal planar. Hibridisasinya sp2. Ya. Contoh yang kedua, jika atom P-nya 15 berikatan dengan atom Cl17, akan membentuk molekul dengan rumus PCl3 dan PCl5. Ada 2 macam. Ya, bisa membentuk 2 macam senyawa ini. Tentukan tipe molekul, bentuk molekul, dan hibridisasi ikatannya. Jawabnya, atom pusatnya adalah P, jadi baik pada PCl3 maupun PCl5, P sebagai atom pusat. Konfigurasi P adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0. Kenapa di 0 kok D-nya dicantumkan saja? Karena nanti untuk menggambarkan berikutnya ya. Kulit terluarnya ini 3 berarti. Nah, ini yang akan menentukan ikatannya. Atau konfigurasinya 2, 8, 5. Elektron valensinya 5. Maka kalau untuk PCl3, elektron valensinya adalah yang dipakai ini. 3D2, 3P3. Kita lihat gambarnya. Seperti ini. Oh, jadi ada 3 elektron yang masih jomblo, yang belum berpasangan. Ini yang minta pasangan. Pasangannya akan diambilkan dari atom lawannya apa tadi? Cl nanti ya. Nah, jika kalau kita gambarkan dulu rumus Lewis P-nya adalah ini. Ini pasangan ikatan bebasnya 3s2. Yang ini 1, 1, 1. Sedangkan Cl tadi sudah kita gambarkan bentuknya seperti ini. Maka 1 elektron ini akan masuk ke sini. Butuhnya 3, berarti nanti butuh 3 buah Cl. Nah, maka ikatannya akan masuk ke sini. Cl1, 2, 3. Membentuk begini. Nah, PCl3. Ada 1 pasangan bebas, 3 buah pasangan ikatan. 1 PEB, 3 buah PEI. Ya. Kita lihat ke sini. Ini tadi ini menyatu menjadi satu orbital hibrid namanya S-nya. Ini diikutkan ini karena ini ikut menentukan bentuk molekul, jadi diikutkan. Yaitu nanti hibridnya adalah S-nya tambah ini, jadi SP-nya 3, SP3. Bentuknya begini. Maka
Di sekitar atom P ada 4 pasang elektron, 3 Pi dan 1 Peb. Atau 3X dengan 1E gitu ya. Maka tipe molekulnya AX3E1. Bentuk molekulnya trigonal piramida atau piramida alas segitiga. Kita lihat, ini bentuknya begini. Karena ini tidak ada atomnya, maka ini bisa dihilangkan. Maka bentuk molekulnya cukup yang ini nih. Ini lihat, ini alasnya segitiga, ini di atasnya berupa piramida. Nah, jadi piramida alas segitiga atau trigonal piramida. Hibridisasinya sp3. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan yang apa tadi? PCl5 ya. Yang PCl5. Kita tulis lagi elektron valensinya seperti ini. Maka elektron valensi yang pada kulit nomor 3 ini, pada 3S, ini akan dipindahkan ke sana. Sehingga menjadi begini. Nah, ini yang 3S, ini 3P, ini 3D. Sekarang ada 1 elektron ya. Maka rumus Lewis dari atom P sekarang menggambarkan ini jadi begini. Nah, ini 5 elektron valensinya jomblo semua. Ingin cari pasangan yaitu dari Cl. Nah, karena butuhnya 5 berarti ini harus 5 buah Cl sehingga akan masuk ke sini. Tuh 5 1. Nah, gitu. 5-nya masuk ke sini atau molekulnya jadi begini. PCl-nya 5. Atom pusatnya P, di sekitar atom pusat ada 5 PeI. Maka kita lihat hibridisasinya tadi ya, hibridisasinya seperti ini. Ini jadikan 1 ya, yaitu S, ini P, P, D. S, P-nya 3, D-nya 1, jadi sp3d untuk PCl5. Jadi di sekitar atom pusat P ada 5 pasang elektron yang semuanya PeI. Maka tipe molekulnya AX5, bentuk molekulnya trigonal bipiramida atau 2 piramida alas segitiga. Begini gambarnya nih. Ini alasnya ini segitiga. Terus piramida yang atas ini, piramida yang bawah ini. Nah, gitu. Jadi ada piramida 2 yang alasnya berupa segitiga. Hibridisasinya sp3. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, kalau nanti belum mengerti, di setel ulang lagi. Putar ulang. Oke. Latihannya. Tentukan tipe molekul, bentuk molekul, hibridisasi dari ikatan antar atom berikut. 1. Atom Be nomornya 4 dengan F nomornya 9 dalam BF2. Atom C6 dengan Cl17 dalam CCl4. Atom Si14 O8 dalam SiO2. Nah, dikerjakan ya untuk latihan. Oke, selamat bekerja dan semoga selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.